Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Subaidi, guru SDN Dapenda 1, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 301. Di video kali ini saya akan membagikan aksi nyata saya pada modul 3.3, yaitu bagaimana mengejawantahkan kanvas Bagja berupa prakarsa perubahan berbasis program kerja yang berpihak pada murid. Nah, di bagian ini saya akan memaparkan dua bagian awal, yaitu buat mimpi dan ambil pelajaran. Kegiatan saya dalam prakarsa perubahan yang saya lakukan adalah bagaimana membangun sebuah program dengan judul Project Energi Sirkuler di Kebun Sekolah. Tentu saja dasar dari kegiatan ini adalah bagaimana program yang saya buat tetap berpihak pada murid. Dan ini didasarkan pada filosofinya Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana kita memerdekakan peserta didik. Dalam artian kita mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentunya juga dikaitkan dengan komponen P5 yang dikembangkan, yaitu dimensi berakhlak pada lingkungan, gotong royong, dan kritis. Nah, karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan adalah lingkungan yang mendukung karakter cinta lingkungan, semangat bergotong royong, dan berpikir kritis. Dan prakarsa perubahannya adalah menguatkan karakter lingkungan, semangat gotong royong, dan berpikir kritis melalui program energi sirkuler di kebun sekolah. Pada bagian yang pertama dalam tahap Bagja, yaitu B, di mana B adalah buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya buat adalah bagaimana menguatkan karakter cinta lingkungan, semangat gotong royong, dan berpikir kritis. Terus, apakah proyek energi sirkuler dapat menjawab pertanyaan itu? Tindakan yang saya lakukan untuk mendapatkan jawaban yang pertama, saya berdiskusi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Selama ini, karakter cinta lingkungan dibangun dan dikuatkan seperti apa? Kemudian saya juga mengkolaborasikan dengan referensi-referensi yang ada. Kemudian, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan ownership murid. Tentu saya melakukan pelibatan, salah satunya dengan melakukan diskusi dengan murid di sekolah yang saya ampu. Masih di tahap 1, ada aset atau kekuatan yang bisa mendukung terhadap suksesnya kegiatan ini, di mana di situ ada kepala sekolah, ada dewan guru, ada murid-murid, terus ada sumber daya lainnya yang mendukung, semisal ketersediaan internet dan yang lainnya. Waktu yang diperlukan yaitu 1 minggu, dan penanggung jawabnya adalah saya sendiri. Nah, di bagian 2 dari tahapan Bagja ini adalah ambil pelajaran, di mana pada bagian ini saya membuat pertanyaan, siapa teman guru atau tenaga pendidikan di sekitar lingkungan saya yang telah melakukan program bagaimana membentuk karakter cinta alam dan kolaborasi kepada peserta didik, atau siapa yang pernah melakukan proyek energi sirkuler. Dan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, saya melakukan inventarisir siapa saja yang melakukan program-program seperti ini. Ya, walaupun berbeda judul, mungkin saja ada guru-guru yang telah melakukan proyek serupa di masa sebelumnya. Masih di
tahap yang kedua, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan ownership murid. Saya melakukan diskusi utamanya dengan kelas tinggi, di mana kelas tinggi ini merupakan kelas yang saya ampu. Kemudian aset-asetnya masih sama dan waktu yang diperlukan 1 minggu. Nah, saya kemudian melakukan refleksi di mana peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi kegiatan ini adalah pentingnya pendidikan karakter, termasuk cinta lingkungan, berpikir kritis, dan bergotong royong. Tentu pendidikan karakter tidak bisa bim salah bim seperti membalikan telapak tangan, karena pendidikan karakter harus dibiasakan. Makanya basis proyek ini adalah proyek yang dilakukan secara kontinu. Dan di sekolah saya itu ada sebuah lahan kosong yang bisa dimanfaatkan sebagai media belajar. Di belakang sekolah ada sebuah lahan yang belum dimanfaatkan. Dan itu bagian dari rencana yang terbayang pada saya untuk membuat program yang berpihak pada murid. Energi sirkuler sebenarnya adalah energi yang terus-menerus mengalir dari satu entitas ke entitas lainnya dalam sebuah ekosistem. Nah, di sini saya mencontohkan misalnya dalam sebuah tempat, misalnya peternakan, ada beberapa ayam. Kemudian dari ayam ini, kotoran ayam ini kemudian bisa dibuat sebagai pupuk untuk menghidupi tumbuhan sayur mayur misalnya. Kemudian sayur mayur ini kita konsumsi, dan sisa dari apa yang kita konsumsi ini kemudian diberikan lagi kepada ayam, sehingga itu energi yang ada terus-menerus mengalir dan saling memberikan manfaat antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Jadi tidak ada energi yang terbuang. Dalam hal kanvas bagja bagian B dan A, saya berdiskusi dengan kepala sekolah, termasuk juga saya melibatkan peserta didik untuk mendapatkan suara dan pilihan dari peserta didik. Saya merasa sangat senang sekali dalam hal kegiatan ini karena proyek ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar, khususnya kepada peserta didik saya atau murid-murid saya. Nah, pembelajarannya saya dapat mengambil hikmah dari kegiatan ini bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan di sekolah mestinya berdampak pada murid. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah bagaimana mendidik peserta didik sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Ke depan, karena pada bagian ini hanya ada 2 tahapan, yaitu tahapan B dan A, maka kedepannya saya akan melanjutkan tahapan-tahapan ini sampai benar-benar terlaksana sebuah program yang dapat bermanfaat untuk peserta didik saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.